Shalom semuanya. What's up IGers, Influence Generation, we shake the generation. Hari ini kita merayakan Jumat Agung dan 2 hari lagi kita akan merayakan Paskah. Tidak seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tapi kita ada di rumah, di kos, di kontrakan masing-masing. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bersama-sama dengan keluarga, mungkin juga ada yang sendiri. Tapi hari ini adalah Jumat Agung yang cukup berbeda dengan apa yang pernah kita alami sebelum-sebelumnya. Teman-teman, mungkin saat ini kita sedang dilanda ketakutan atau kekhawatiran. Dulu mungkin kita pikir maut masih jauh dari kita, hidup kita baik-baik saja. Tapi sekarang kita lihat situasi di luar sana, maut seakan ada di depan pintu kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, kita ada satu musuh yang tidak kelihatan. Ada satu ancaman virus yang besar yang mungkin bisa mengancam nyawa kita. Tapi teman-teman, hari ini di dalam Jumat Agung, mari kita renungkan sama-sama. Sebenarnya jauh sebelum virus ini ada, kita sudah punya satu penyakit, satu masalah yang lebih besar daripada satu virus. Namanya adalah dosa, kematian yang kekal. Saya percaya teman-teman, tragedi bukanlah ketika kita hidup di dalam dunia ini lalu kita mati. Itu bukan tragedi yang sebenarnya. Tragedi yang sebenarnya adalah ketika kita mati, kita gak tahu kita akan pergi kemana. Tapi karena hari ini 2000 tahun yang lalu ada Tuhan yang turun jadi manusia, menebus kita, menanggung dosa-dosa kita, mati di kayu salib, berkorban untuk kita, darahnya tercurah buat kita. Maka hari ini kita bisa tahu kalau hidup kita gak akan jadi tragedi, karena kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Maka hari ini kita tidak perlu takut teman-teman. Mungkin perayaan Jumat Agung dan Paskah tahun ini tidak seperti biasanya, tapi mungkin ini momen yang tepat untuk kita bisa merenungkan kasih-Nya Tuhan, untuk bisa kembali kepada esensinya, memandang wajah Tuhan, melihat Tuhan, agar kita tahu betapa besar pengorbanannya dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut, kita tetap tenang karena Tuhan pegang hari esok. Mari sebelum teman-teman beribadah, sebelum kita mulai dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk fokus, mohon untuk tidak nonton ini sambil tiduran atau sambil makan atau sambil melakukan hal yang lain. Fokuslah, ikuti pujian penyembahan, ikut bernyanyi, mengangkat tangan, menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, aminkan setiap perkataan yang keluar, karena saya percaya Tuhan akan melawat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Mari sama-sama siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat kebaikanmu Tuhan, terima kasih kalau Kau telah mati buat kami dan Kau bangkit buat kami Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan, kami mau mengingat, kami mau merenungkan kembali Tuhan apa yang sudah Kau lakukan di atas kayu salib untuk hidup kami yang ada sekarang ini Tuhan. Kami bisa ada sekarang bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah dengan pengenalan akan Engkau, dengan pengetahuan kalau kami tahu kami sudah ditebus, kami tetap bisa tenang dalam segala situasi yang ada Tuhan. Terima kasih kalau Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga saat ini apapun yang terjadi Tuhan, apapun badai yang ada di dalam dunia ini, kami tahu kami aman di dalam-Mu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami untuk Kristus dan mati pun kami untuk Kristus Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang sudah ditebus Tuhan. Ini kami datang kepadamu. Kami mau naikkan pujian kami mau naikkan sembah kami mau mengangkat tangan kami mau connect dengan Engkau Tuhan. Kami mau menatap wajah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan lagi, layaklah Kau Tuhan, yes Lord, dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Teman-teman saja katakan, layaklah. Kau yang layak Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama sambil angkat tanganmu dimanapun kau berada, katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku.
buat Tuhan Yesus. Mari angkat tangan, angkat suaramu, sembah Dia dengan kata-katamu, dengan bahasamu, dengan ekspresimu. Sembah Dia. Kau menebus dosa kami, Kau menanggung hukuman kami, mati untuk kami, mati ganti kami. Kasih-Mu nyata, Kasih-Mu besar, Yesus. Kau ajaib, Kau dahsyat, haleluya. Sekarang kami tahu damai kami kan selalu abadi, karena dosa kami ditebus oleh-Mu Yesus. Yesus anak domba Allah, Tuhan dan Rajaku. Kau Yesus yang mulia, Yesus yang ajaib. Kau sungguh baik, Kau dahsyat, maka hidupku bagi-Mu. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Mari lebih lagi nikmati hadirnya, sembah Dia, sembah Dia. Kau yang ajaib bertata selama-lamanya, selama-lamanya. Yesus mati buat kami, bukan karena perbuatan kami, bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh pengorbanan-Mu kami diselamatkan Tuhan. Thank you Lord, thank you for your love, thank you for your grace, thank you for the cross Lord. Ini identitas baru kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu gak perlu takut, karena kami tahu kami milik Tuhan, kami milik-Mu Bapa. Kami aman bersama-Mu. Yes, kami dibebaskan oleh darah-Mu Tuhan. Oleh pengorbanan-Mu saja kami bisa bebas Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Ya. Mari bersama-sama katakan, declare it, come on. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku, dan hidupku menang. Teman-teman saja katakan, kami menang Tuhan, karena kasih-Nya pada dan hidupku. Mari bersama-sama sekali lagi katakan, oh, 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 ku bebas, oh, 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 ku menang karena kasih-Nya padaku, dan hidupku menang oleh darah
Lift it up. Bersama-sama teman-teman saja katakan, oleh darah kami bebas kuasanya. Yes Lord, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang dan hidupku tepuk tangan sorak-sorai, katakan haleluya. Yes Lord. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah Jumat Agung, ibadah yang begitu luar biasa, yang setiap tahun kita rayakan. Tetapi tahun ini kita mengalami situasi yang berbeda, sehingga kita boleh ibadah di rumah masing-masing. Tetapi tidak akan mengurangi apapun, sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang bisa melewati ruang dan waktu dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita akan belajar sama-sama tentang pengorbanan Yesus yang besar. Kita buka ayatnya di dalam Lukas 23, ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-35. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarkan ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Puji Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang tidak bersalah itu disalib? Bagaimana mungkin orang yang tidak berdosa tetapi dia harus disalib? Yesus itu menanggung dosa kita. Yesus disalib karena pelanggaran kita. Yesus yang tidak bersalah diubah menjadi salah oleh karena dosa-dosa kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak salah itu mengalami hukuman? Tentunya orang yang tidak salah pasti tidak akan mengalami hukuman. Tetapi kenyataannya Yesus yang tidak berdosa harus mati di atas kayu salib. Bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah.
bukan karena dia seorang penjahat, bukan karena dia seorang kriminal, tetapi dia yang tidak bercacat celah harus disalib untuk kita. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di dalam ayat ini. Hal yang pertama adalah tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mencintai umatnya. Tetapi di sisi lain, ketika umatnya melakukan dosa, melakukan pelanggaran, hukuman harus tetap berjalan. Bagaimana antara kasih dan ketidakadilan ini bertemu? Disinilah Tuhan mengambil inisiatif. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Disitulah kasih dan keadilannya Tuhan bertemu. Disitulah wujud dari kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Hari ini kita tahu kita sedang mengalami situasi yang tidak baik. Kita sedang mengalami situasi yang mengerikan. Ada virus, ya, ada penyakit namanya COVID-19 yang begitu menggemparkan dunia, yang membuat takut setiap orang. Tetapi saya mau kasih tahu, ada satu hal lain yang lebih mengerikan dari COVID-19, yaitu dosa. COVID-19 hanya bisa membuat orang mengalami kematian jasmani. Tetapi dosa itu bisa membuat kita mati kekal, mengalami kematian selama-lamanya. Ini sesuatu hal yang mengerikan. Oleh sebab itu, karena kasih-Nya yang begitu besar atas umat manusia, atas kita semua, Dia, Yesus Tuhan, rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Kita harus mengucap syukur atas semua apapun yang terjadi. Dimanapun kau berada saat ini, jangan takut, jangan cemas. Apapun di dunia ini, pasti ada masalah, ada persoalan. Tidak ada di dunia yang tidak ada masalah. Wabah mungkin menjadi satu masalah dalam kehidupan kita. Hari ini kehidupan kita dibatasi. Kita tidak bisa kemana-mana sesuka hati kita. Kita harus menjaga kesehatan. Kita harus sungguh-sungguh diam, stay at home, diam di rumah. Tetapi kita tahu bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Amin. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya buat kita. Kasih yang dahsyat. Kasih yang disertai dengan sebuah pengorbanan. Kasih yang tidak hanya sekedar kata-kata. Kasih yang tidak hanya sekedar janji-janji manis. Tetapi sungguh-sungguh kasih yang diwujud nyatakan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Hari ini banyak orang berkata, aku mengasihimu. Bahkan berkata, aku mencintaimu. Tetapi tidak ada wujud nyatanya. Kasih tanpa pengorbanan itu sesuatu yang sia-sia. Kasih tanpa pengorbanan itu sesuatu yang kosong. Hari ini dunia membutuhkan kasih Tuhan. Banyak orang ketakutan, banyak orang mengalami imbas dari COVID-19 ini. Ada banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Nah, kita sebagai gereja dipanggil di tengah-tengah situasi ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Kita tidak dipanggil hanya untuk diam saja, untuk tidak bergerak apapun, tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi kota ini. Kita dipanggil untuk menjadi tudung atas kota ini. Kita dipanggil untuk menjadi tudung atas bangsa ini. Mari saat ini saya mendorong kita semua untuk memberikan kasih kepada dunia. Sebab kasih itulah yang akan mengubahkan orang. Kasih itulah yang akan membuat orang sadar dari segala hal yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Apapun yang bisa engkau kerjakan. Mungkin hanya dengan doa. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Mungkin pengorbanan kita hanya waktu doa, enggak apa-apa. Atau mungkin kau punya sedikit berkat.
Engkau bisa menolong teman-teman di sekelilingmu. Engkau bisa menolong rekan-rekanmu yang sedang mengalami kesusahan. Ini wujud nyata di dalam kasih. Kasih bukan sekedar wacana, tapi kasih sungguh-sungguh nyata. Yesus memberikan kasih yang nyata di dalam hidup kita. Sebab kasih tanpa pengorbanan adalah sebuah sia-sia. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib sungguh nyata dan sungguh ada. Sehingga setiap kita hari ini bisa mendapatkan keselamatan. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Semua sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Sakit, penyakit, apapun itu sudah selesai. Oleh sebab itu, kita harus memberikan kasih kita yang sudah kita terima dari Yesus. Kita berikan kepada dunia, kepada teman dengan wujud nyata, dengan pengorbanan. Apapun itu, hari ini lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-39 sampai 41. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Salib adalah untuk membayar dosa saya dan dosa kita semua. Salib adalah bayaran atas segala kesalahan kita. Itulah wujud kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita tahu hari ini banyak orang mengalami kesusahan. Tetapi bukan membuat kita juga mengeluh. Bukan membuat kita kecewa dengan keadaan. Bukan membuat kita kenapa Tuhan ini terjadi. Bukan. Tetapi kita harus bangkit. Nyatakan kasih Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan itu di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Dimanapun engkau berada. Inilah wujud kasih kita. Supaya dunia tahu. Supaya dunia melihat bahwa ada Yesus. Dunia membutuhkan Yesus supaya mereka diselamatkan. Apa artinya kita memperoleh seluruh dunia ini? Kalau kita kehilangan Yesus, kita kehilangan keselamatan itu. Apa artinya kita bisa hidup nyaman di dunia ini kalau kita tidak bisa sampai ke surga? Apa artinya kita bisa mendapatkan segala harta benda di dunia ini kalau kita kehilangan surga? Maka kita akan mengalami kematian kekal itu. Oleh sebab itu, kita harus mewujud nyatakan kasih itu. Sebab kasih tanpa pengorbanan adalah sebuah hal yang sia-sia. Hal yang kedua yang kita pelajari dari ayat ini. Dikatakan bahwa kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Yesus harus tergantung antara bumi dan langit. Untuk menjadi jembatan kita kepada Bapa. Untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Untuk kita bisa berdoa. Untuk kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Yesus harus rela tergantung antara langit dan bumi. Sehingga setiap kita yang dulunya tidak mungkin bisa sampai ke surga. Tetapi karena Yesus, maka kita bisa sampai kepada surga. Jika hari ini hatimu ada di dunia, mari pindahkan hatimu ke surga. Dunia akan lenyap dengan segala isinya. Dunia akan hilang lenyap. Tetapi surga tidak akan pernah hilang. Sebab kita diciptakan bukan untuk dunia ini. Tetapi kita diciptakan untuk surga. Mari mulai pindahkan hatimu ke surga. Apapun itu. Jika hari ini hatimu terpaut kepada dunia, mulai pindahkan. Aku mau ke surga. Aku mau tinggal di surga. Sebab surga adalah tempat yang paling baik. Tempat yang paling hebat. Tempat yang paling nyaman. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa seperti surga. Hari ini
Tuhan sudah mendamaikan kita. Yesus mati untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Kita diperdamaikan, pelanggaran kita dihapuskan. Sehingga apa? Kita bisa datang, masuk, bertemu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Bahkan suatu saat nanti kita bisa stoma, prostoma, ketemu Tuhan mata dengan mata. Ini sesuatu yang luar biasa. Inilah yang harus kita nantikan. Hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, tetap kuat, tetap nantikan Tuhan. Sebab hari ini kita sudah mendapatkan keselamatan, anugerah yang begitu luar biasa. Kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Tetapi tidak hanya cuma diperdamaikan saja, tetapi kita akan baca ayat selanjutnya. Ya, saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 5. Ayat 18-19, dikatakan demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Artinya apa? Hal yang ketiga, tidak cuma kita diperdamaikan dengan surga, tidak cuma kita diperdamaikan dengan Bapa, tidak cuma pelanggaran kita dihapuskan, tetapi kita dipercayakan pelayanan pendamaian itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari dosa, Tuhan tidak hanya memberikan keselamatan itu pada kita, tetapi ada sebuah kepercayaan dari Tuhan supaya setiap kita itu menjadi pelayan pendamai. Ada pelayanan pendamaian buat siapa? Buat manusia yang ada di dunia, siapapun itu yang kita kenal, saudara kita, teman kita, sahabat kita, kita punya tugas, kita punya panggilan untuk mendamaikan mereka dengan Tuhan. Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa. Siapapun kita, dimanapun kau berada. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau harus menjadi pelayan pendamaian. Dimanapun engkau berada. Hari ini dunia sedang mengalami ketakutan. Banyak orang takut mati. Banyak orang takut kehilangan harta benda. Banyak orang takut kehilangan saudaranya. Ini adalah saat yang tepat untuk kita menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Untuk kita memberitakan kabar sukacita. Untuk kita menceritakan kepada Yesus, kepada orang lain siapa Tuhan kita. Dia yang sudah rela mati di atas kayu salib menebus hidup kita. Bagikan kasih itu. Berikanlah yang terbaik buat siapapun dengan apa yang kita punya. Sebab dikatakan bahwa kita adalah pelayan pendamaian. Kita tahu bahwa wabah ini sudah mendunia. Wabah ini sudah menimpa hampir 200 negara. Termasuk Indonesia. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Tuhan tetap berdaulat penuh atas semua situasi ini. Kadang-kala saya tidak mengerti. Kadang-kala pikiran saya terlalu sempit. Pikiran saya terlalu bodoh untuk mengetahui apa rencana Tuhan ke depan. Tetapi saya percaya rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Di awal tahun yang lalu saya sempat katakan, jangan libatkan Tuhan dalam rencanamu. Tetapi terlibatlah di dalam rencana Tuhan di tahun ini, 2020. Dan ini saatnya kita terlibat di dalam rencana Tuhan yang besar. Saya melihat bahwa sehabis ini ada sesuatu yang besar. Hidup itu seperti dua sisi mata koin. Di mana satu mata koin itu muncul, maka sisi mata koin yang lain akan muncul. Jika yang satu berkata ada masalah, persoalan, ada musibah dan sebagainya, ada wabah, maka sisi satu yang lain akan segera muncul. Yaitu apa? Pemulihan, sukacita, damai. Dan hari ini saya terlalu percaya bahwa sehabis hujan pasti ada pelangi. Badai pasti berlalu. Amin. Saya percaya sekali sebab Tuhan sudah mendamaikan hidup kita. Tuhan sudah mempercayakan pelayanan pendamaian itu
kepada setiap kita orang yang percaya. Hari ini bangkit. Bangkit dan jadilah terang. Maju. Hidup itu harus maju. Bukan ke belakang. Hidup terus berjalan. Dan jadilah berkat. Inilah saatnya. Kita merenungkan kembali pengorbanan Tuhan. Supaya pengorbanan Yesus tidak pernah sia-sia di dalam hidup kita. Pengorbanan Yesus harus kita pegang, harus kita resapi dan kita lakukan dalam wujud nyata di dalam kehidupan ini. Hari ini dimanapun kau berada, jadilah apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan pasti akan memberikan segalanya yang baik menurut kekayaannya dan pikirannya. Bukan menurut apa yang kita mau. Tentunya kalau kita mau yang enak-enak. Kita mau yang baik-baik saja. Kita maunya segera ini wabah pergi dan saya bisa kembali normal. Seperti sedia kala. Bisa beribadah sama-sama. Bisa kemana sesukanya. Tetapi ketika Tuhan izinkan hari ini. Kita berdiam di rumah. Ini saatnya kita mengetahui kehendak Tuhan. Bangsa Israel itu dituntun oleh tiang api dan tiang awan. Kemanapun tiang api dan tiang awan berjalan, bangsa itu mengikuti. Dan saat ini kita juga sama dipimpin oleh Tuhan. Kita disuruh berhenti sejenak, berdiam, berdoa, bangun mezbah. Untuk apa? Untuk sebuah kegerakan yang besar yang sudah Tuhan sediakan di depan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan takut, jangan cemas. Biarlah pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Darahnya selalu menebus hidup kita. Darahnya itulah yang membuat kita diselamatkan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh melakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian karena salib-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita angkat lagu dari awal. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. hanya Kau Tuhan di hidupku.
berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Alkitab berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita sama-sama menguji hidup kita. Jika ada dosa, jika ada kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu 1 menit berdoa. Masing-masing pribadi berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Oh ya laba ya laba ya laba ya. Shikiana ya laba ya laba ya laba. Haleluya. Makasih Bapa. Mari siapkan roti dan anggur. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Roti ini di atas kepala kita. Sebagai tanda bahwa kita menghormati tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari kita angkat tinggi cawan ini di atas kepala kita. Sebagai tanda bahwa kita menghormati darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama. Haleluya, haleluya. Karena salib mari kita mengucap syukur sama-sama di hadapan Tuhan. Karena salib Kita masih dikasih kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus. Itu semua karena anugerah Tuhan.
Mari kita datang pada Tuhan, mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Haleluya, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sama-sama katakan, haleluya. Hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas apapun yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhanku Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan yang tetap berdaulat penuh atas hidup kami. Tuhan yang tetap menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan kami. Sampai detik ini kami boleh masih diberikan anugerah, masih diberikan kehidupan buat kami. Itu adalah anugerah yang terbesar. Dan kami juga hari ini boleh mendengarkan firman-Mu dan juga boleh melakukan perjamuan kudus. Itu sesuatu anugerah yang besar bagi kami. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Atas darah-Mu yang sudah menebus hidup kami. Sehingga setiap kami dilayakkan. Setiap kami mendapatkan keselamatan. Itu adalah anugerah yang terbesar. Dan ajar kami Bapa, untuk kami membagikan keselamatan itu bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami yang dahsyat, yang berdaulat penuh, yang terus membawa kami, menuntun kami kepada rancangan-Mu. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita akhiri online service pada hari Jumat Agung ini, ada beberapa pengumuman yang penting untuk teman-teman simak. Untuk ibadah Paskah kita akan lakukan tetap seperti ini, dari rumah masing-masing, dari kos masing-masing, dari kontrakan masing-masing, yang akan difasilitasi oleh video online service. Video akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Influence Generation. Untuk minggu-minggu setelahnya, silahkan tunggu pengumuman dari WhatsApp atau dari TGF teman-teman, atau bisa follow juga seluruh media sosial IG Jogja untuk tahu info minggu depan. Nanti info minggu depan ibadahnya akankah diadakan online atau sudah kembali seperti biasa, nanti akan diumumkan lewat media sosial atau lewat WhatsApp. Kita doakan sama-sama semoga bangsa kita cepat pulih dan semua ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali beribadah bersama-sama seperti biasanya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay safe dan terus berdoa, tetap dekat sama Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita angkat tangan kita katakan kepada Tuhan kalau Dia yang layak terima segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia segala
selama-lamanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau. Membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Amin. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.